Hai kawan-kawan, kali ini saya Ronaldo dan rekan saya Marcelina Saskia Putri akan membahas materi seputar sistem informasi akuntansi terkait dengan pentingnya pengendalian internal sebagai pelindung data perusahaan. Mari simak videonya. Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Nah, pengendalian internal ini berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan atau yang disebut dengan fraud dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Pada intinya, pengendalian internal ini terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu, apa sih tujuan dari pengendalian internal ini? Coba jelasin Kak Marcelina. Jadi gini, tujuan dari pengendalian ini kami rangkum jadi 5 bagian. Yang pertama, agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan. Yang kedua, agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya. Ketiga, agar kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Keempat, untuk mencegah terjadinya kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Yang kelima adalah guna menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan, serta menyediakan informasi yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. Oh gitu ya, makasih ya Kak. Tapi tahukah Kak Marcel bahwa tahun 1992 COSO mengeluarkan 5 kriteria kerangka pengendalian internal perusahaan. Kak Ronald, apa sih COSO itu? Nah, jadi gini, COSO itu adalah Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. COSO ini telah memperkenalkan ada 5 komponen pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, pemantauan, serta informasi dan komunikasi. BTW Kak Ronald, apa aja sih kejahatan yang timbul jika perusahaan nggak melakukan sistem pengendalian internal? Nah, jadi gini, ada beberapa kejahatan yang saya rangkum apabila tidak diterapkannya sistem pengendalian dalam suatu perusahaan, yaitu seperti mudah timbulnya kasus korupsi, penipuan investasi, penyalahgunaan aset, kecurangan pelaporan keuangan, dan penipuan komputer. Nah, di sini saya lebih menekankan kepada kejahatan komputer. Kenapa? Karena kejahatan komputer ini adalah suatu hal yang sering terjadi di zaman modern seperti saat ini. Contohnya adalah pembajakan software, kebocoran data perusahaan, rekayasa sosial, hacking atau cracking, dan masih banyak lagi. Wah, banyak juga ya. Terus, gimana tuh cara ngatasinnya, Bang? Nah, jadi caranya seperti ini. Jika ingin mencegah penipuan, maka perlu menerapkan pengendalian internal pada lingkungan pengendalian. Jika ingin mempersulit penipuan, maka perlu menerapkan pengendalian internal pada aktivitas pengendaliannya. Jika ingin mempermudah pendeteksian, maka perlu meningkatkan pengendalian internal pada penilaian risiko yang bisa dilihat dari jejak auditnya. Dan yang terakhir, untuk mengurangi kerugian penipuan, bisa dengan melakukan asuransi dan menerapkan sistem backup. Wah, mantap sekali. Aku aja yang jadi Google terheran-heran si borong-borong mendengar penjelasanmu. Lalu, apa kesimpulanmu akan pembahasan kali ini? Kasih tahu cepat ke Marcelina dan yang menonton video ini. Nah, jadi Kak Marcel, yang dapat kita simpulkan dari pembahasan kita kali ini terkait pentingnya pengendalian internal sebagai pelindung data perusahaan, yaitu bahwasannya pengendalian internal sangatlah penting untuk diterapkan di perusahaan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya sesuai yang diharapkan, serta terhindar dari kejahatan yang ada seperti pencurian data dan lain sebagainya. Baik, sekian dulu pembahasan kami kali ini. Ya, semoga kita menang ya Kak Marcel. Sekian dan terima kasih.